Halo, bertemu lagi dengan saya Ricky Jeremy Purba dengan pertemuan keempat. Kali ini kita akan masih menjelaskan pengenalan pemrograman web dasar dalam pemformatan form. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu 1. Format form, 2. Format frame, 3. Format video, 4. Format sound, 5. Casting style sheet. Ini merupakan struktur format form di HTML. Ini juga contohnya. Format adalah elemen yang digunakan untuk menginput data ke web. Ini contoh-contohnya. Supaya lebih jelas, format form merupakan bagian pada HTML yang dapat digunakan untuk membuat elemen format pada halaman web. Elemen format dapat terdiri dari checkbox, radio button, menu, text box, text area, dan button. Berikut merupakan beberapa elemen form yang akan dibahas. Text files digunakan ketika pengguna ingin mengisi file seperti kata, angka, dan lainnya. Pada umumnya, text file pada browser diberi kapasitas sebanyak 20 karakter. Berikut strukturnya. 2. Radio button. Radio button digunakan ketika memerlukan form yang dapat memilih salah satu di antaranya beberapa pilihan. Checkbox digunakan ketika memerlukan form yang dapat memilih lebih dari satu pilihan. Ini merupakan contoh ini merupakan strukturnya. 4. Button. Elemen button ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah tombol sehingga pengguna dapat melakukan suatu aksi. Drop down box biasanya digunakan ketika memilih salah satu pilihan di antaranya banyak pilihan. Ini merupakan strukturnya. Text area di mana merupakan elemen yang dapat menyimpan kata dan dapat diperluas jika pengguna memasukkan lebih banyak teks sehingga dapat dimasukkan ke elemen text area. Frame vertikal atau format frame. Frame vertikal akan membentuk pembagian secara bertumpuk dari atas ke bawah. Untuk membentuk frame vertikal digunakan atribut rows pada tag frames. Format pembuatannya sebagai berikut. Format vertikal merupakan termasuk ke dalam format frame. Ini juga frame campuran. Frame campuran merupakan gabungan antara vertikal dan horizontal. Ini merupakan format frame. Selanjutnya, format video. Video HTML elemen digunakan merujuk sumber file video sehingga dapat diputar atau dimainkan pada halaman web. Dalam merujuk sumber file video, digunakan atribut src yang menunjukkan source atau sumber yang mengarahkan pada link file video tersebut berada disimpan. Ditulis baik dalam elemen video itu sendiri atau dalam elemen source yang mempresentasikan sumber video yang lebih dari satu format sehingga browser dapat memilih format video yang tepat atau didukung. Format video HTML sebagai berikut. Ini juga merupakan struktur format video. Atributnya 1. Autoplay menginstruksikan browser untuk mulai memutar video secara otomatis sesegera mungkin. Kedua, control menginstruksikan browser untuk menampilkan termuka atau user interface untuk video control seperti tombol putar. Height menentukan ukuran tinggi pemutaran video. Log menginstruksikan browser untuk memutar ulang video ketika selesai. Mute menginstruksikan browser untuk membisukan. Poster menentukan URL merujuk sebuah gambar yang akan dijadikan poster frame yang akan ditampilkan sebelum video diputar. Freeload menginstruksikan browser untuk menentukan jika dan bagaimana penulis membuat video ketika laman web dimuat. 8. src menentukan URL yang mengarah pada sumber video file berada. Width menentukan lebar pemutaran video. Selanjutnya, format sound. Standar untuk menentukan file audio pada halaman web. Elemen audio
Elemen audio tutup. Untuk memasukkan suara pada HTML, biasanya menggunakan tag audio. Format suara yang telah didukung hingga saat ini adalah MP3, OG, WAP, file audio yang mendukung HTML adalah MP3, WAP, dan OG. Tidak semua tipe file audio tersebut didukung oleh browser. OG merupakan format audio yang didukung oleh Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome. MP3 merupakan format audio yang didukung oleh Google Chrome dan Safari. WAP merupakan format audio yang didukung oleh Mozilla Firefox dan Opera. Menyajikan audio dan tampilan web, file audio seperti MP3 dapat dicantumkan melalui tag audio atau tag tutup audio. Berikut adalah format lengkap untuk memasukkan musik dalam aplikasi web. Changing Style Set atau CSS merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Sama halnya style dalam aplikasi pengolahan kata, seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, subbab, body text, footer, image style lainnya untuk dapat digunakan bersama dalam beberapa berkas. Pada umumnya, CSS dipakai memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan HTML. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna hover, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kirim, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style set yang digunakan mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS, memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. CSS didefinisikan langsung pada tag HTML yang bersangkutan. Cara penulisannya cukup dengan menampilkan atribut style. Dalam tag HTML tersebut, style hanya akan berlaku pada tag yang bersangkutan dan tidak akan mempengaruhi tag HTML lainnya. Contoh penulisan CSS dengan metode inline style set. Ini merupakan pemakaian tanpa format penggunaan CSS. Ini pakai format CSS. Ini contohnya. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan yang saya jelaskan yang tadi. Kembali lagi kita akan mempraktekkan yang saya jelaskan di slide yang tadi. Oke, pertama kita membuat file baru dengan new file. Kita klik namanya, kita buat contohnya contoh 1. Titik, jangan lupa ya teman-teman, HTML. Enter. Kita cari penyimpanannya, klik yes. Oke, lalu kita buat strukturnya dengan, kalau di Visual Studio Code kita tinggal membuat tanda seru, enter. Sudah nampak struktur HTML-nya. Oke, lanjut kita buat judulnya contoh form. Oke, lanjut kita masuk ke bagian body. Kita buat sudah nampak formnya. Oke, langsung kita buat form login ya teman-teman. Kita buat H1, ini buat spasi 1, tulisannya login. Lalu kita buat div ini untuk bisa
menghubungkan, nanti kita bisa memodifkan pakai CSS. Kita pakai class, lalu kita buat namanya input, tutup, input, tutup, lalu kita klik, kita ketik span, lalu username, lalu kita buat tipenya tipe input, type text, size-nya kita buat size-nya 15, tutup. Oke, lalu selanjutnya kita buat seperti di atas juga, kita buat ini password di kelas, kita buat kelasnya, kelas untuk CSS nanti. Kelas kita buat input juga, lalu span password, lalu input lagi, type-nya text, type password salah, password size-nya sama seperti di atas, 15, lalu tutup. Oke, selanjutnya kita buat button untuk tombol submit. Kita buat tipenya submit, lalu submit kelasnya btn, kita singkat. Ini untuk ke CSS nanti ya teman-teman. Lalu sini kita buat login. Oke, sudah kita rancang teman-teman. Coba kita coba sekarang. Run, start. Oke, sudah sampai teman-teman. Ini masih rancangan awalnya. Nanti kita coba dengan memakai CSS. Oke. Oke, kalau kita buat CSS, kita pertama di bagian di bawah detail, kita tambah style. Oke, lalu tadi kita buat namanya di form.
form kita buat tadi namanya di form titik form ini, lalu kita buat width 50%, lalu background colornya kita buat warna blue. Oke. Selanjutnya margin kita buat 0 auto. Oke, selanjutnya kita buat padding kita buat 10 px. Oke, selanjutnya kita buat chest, sebelumnya kita buat gitaran dulu. Oke, ini hasilnya. Kita akan ubah login ini jadi warna biru ya teman-teman. Oke, kita buat tadi input kan password. Kita buat input lalu kita buat height 30 px. Ini ukurannya besarannya ya teman-teman. Height, lalu width-nya 100%. Oke, lalu kita ke btn tampilan buttonnya. Tadi kita buat namanya button. Oke, kita buat padding 5px sama 10 px. Oke, backgroundnya tadi kita bilang warna biru, lalu colornya kita buat white, lalu outline kita buat bordernya kita buat border radiusnya kita buat 10 px. Oke, sudah, kita runkan. Oke, sudah berganti ya teman-teman. Tampilan belakangnya juga berganti, backgroundnya putih. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.